alhamdulillah ya kalau sehat semua. Nah, untuk teman-temannya ini apa udah masuk apa ada yang izin? Masuk semua ya? Oke, alhamdulillah. Jadi silakan kalian menyiapkan buku kalian dulu, terus barang-barang yang nggak penting, handphone semuanya silakan dimasukkan biar kita fokus pembelajarannya. Oke, udah siap semua? Nah, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, kita flashback dulu nih materi yang kemarin. Ada yang masih ingat materi kemarin kita tentang apa? Masih Apa? tentang matematika. Iya, betul. Barisan dan deret aritmatika. Contohnya, kalau misalnya ibu punya bilangan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Apakah ini merupakan barisan aritmatika? Ya. Kenapa? Ya, karena memiliki beda. Bedanya berapa? 2. Dari mana 2? Selisih, betul. 4 dikurangi 2, 6 dikurangi 4, 8 dikurangi 6, itu selisihnya adalah 2. Terus U1-nya atau A-nya berapa? 2. Oke. Terus minggu lalu juga kita udah belajar tentang rumus deret aritmatika dan barisan aritmatika. Oke. Untuk UN-nya apa rumusnya? A plus M min 1B. Ya, A plus N min 1B. Kemudian ada kemarin kita juga belajar deret. SN-nya apa? M per 2. 2. A plus UN. A plus UN. Oke. Benar ya? Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, pertemuan kali ini itu tujuannya kita akan menentukan UN dan SN dari sebuah barisan aritmatika. Kemudian kita juga akan menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait barisan dan deret aritmatika. Nah, kalian pasti ada yang bertanya-tanya dong, kayak apa sih gunanya kita belajar barisan dan deret aritmatika itu? Pernah nggak kalian pertanyakan itu? Enggak? Pernah ya? Nah, pasti matematika itu bermanfaat sekali buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita belajar barisan dan aritmatika itu sebenarnya bisa membantu kita kalau kita mau nabung. Misalnya kita nabung di celengan. Sehari itu kita mulai dengan 5.000. Nah, besok 5.000 lagi. Besok 5.000 lagi. Berarti kan saldo di tabungan kalian itu bertambah. Bertambahnya punya beda yang sama nggak? Sama, berapa bedanya? 5.000. Kalian bisa memprediksi nggak 10 hari lagi tabungan itu berapa ya jumlahnya? Bisa dong? Nah, itu gunanya kalian belajar barisan dan deret aritmatika. Ya, contoh lainnya misalnya kalau kalian ke perumahan nih, ke perumahan teman kalian, terus kalian dikasih tahu bloknya, blok A1. Ternyata per kompleksnya dia tuh rumahnya bloknya membentuk sebuah pola. Kayak ini A1, A2, A3, A4. Nah, kalau kalian belajar barisan aritmatika juga, kalian bisa memprediksi, oh kalau misalnya rumahnya A10 berarti di sebelah sana. Urutannya kayak gitu. Paham? Nah, itu fungsinya kita, manfaat kita belajar barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Selanjutnya kita akan masuk ke materi kita hari ini, yaitu kita belajar untuk menentukan UN dan SN. Nah, contohnya, oh ya, kalian bisa buka buku kalian halaman 191 buku paket, itu kalian bisa mempelajari untuk mencari UN dan SN. Oke, contohnya ibu ajari di depan ya. Misalnya ibu punya barisan 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Oke, untuk mencari UN, rumusnya apa? A plus N min 1B. Nah, di sini ibu minta kalian mencari suku ke-13 dari barisan itu. Berarti apa yang harus kalian cari tahu dulu? Suku pertama, pinter. A-nya atau suku pertama. Berapakah suku pertamanya? 3. Oke. Terus selain A kalian butuh informasi apa lagi? B. B-nya berapa? 4 dari mana?
Berdua kan? 7 kurangi 3 ya 4 atau 2 dikurangi 1. Selain itu apa lagi? N-nya tadi berapa Ibu minta? 13. Nah, ketika kalian sudah mengetahui informasi ini, kalian bisa mensubstitusi ke rumus yang udah kalian tahu. Oke, kita substitusikan bareng-bareng. Berarti Q 13 sama dengan 3 tambah 13 dikurangi 1 dikali 4. Berapa? 3 tambah 12 dikali 4. Berapa? 51. Ya, 3 tambah 4, 8 51. Oke. Udah, gitu aja caranya. Apa ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Paham ya cara mencari UN? Tinggal kalian substitusikan, kalian cari dulu informasi yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan masalah itu. Selanjutnya, kalau kita mau cari SN, misalnya ibu punya barisan 3, 0, 3, 6, 9, dan seterusnya. Apa rumus SN kemarin? N per 2 Kali 2 plus N. Oke. Misalnya ibu minta kalian cari jumlah 10 suku pertama dari barisan tersebut. Berarti N-nya berapa? 10. Berarti kita cari S10 ya. N10. Nah, apalagi informasi yang kalian butuhkan? N-nya berapa? Min 3. Terus, apalagi? UN. UN butuh apa berarti? Untuk N. A plus kalikan 1 B. A-nya min 3. Ini U10 ya berarti 10 dikurangi 1 dikali B-nya berapa? 3 apa min 3? 3. Oke, berarti min 3 ditambah 9 kali 3 berapa? 27 dikurangi 3 Nah, kalau udah ketemu UN, A, dan N, tinggal kita substitusikan ke rumus SN-nya. Berarti gimana? S10 sama dengan 10 per 2, oke. Bagi 3 berapa? 3. Berarti 5 kali 1 berapa? 105. Udah gitu aja cara mencari SN. Tinggal kalian substitusikan. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Untuk lebih jelasnya kalian bisa gunakan buku, bisa gunakan handphone untuk mencari tahu informasi lebih lanjut tentang ini. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok untuk mengerjakan LKPD yang akan memberikan kalian. Oke? Nah, kelompok pertama itu nanti ada Ramsyi, ada Adit, Bagus, Koko, dan Angga. Kelompok kedua ada Fatia, Sela, Najwa, dan Zahra. Ya, silakan kalian berkelompok bersama kelompok kalian masing-masing. Kemudian kalian mengerjakan LKPD ini. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Nah, nanti di sini aturannya kalian harus mengerjakan itu bersama diskusi dengan teman kelompok kalian. Kerjakan di selembar kertas. Kalian silakan berdiskusi menggunakan, bisa mencari informasi di buku, bisa mencari informasi dari HP. Nah, Ibu beri waktu selama 40 menit untuk mengerjakan sekali itu. Pastikan teman kalian untuk paham materi barisan aritmatika. Oke? Melingkar ya Bu ya? Iya, silakan melingkar untuk mempermudah kalian mengerjakan.
Silakan kembali ke tempat kalian masing-masing. Sudah 40 menit, waktunya kita presentasi. Oke, sudah 40 menit waktunya kalian diskusi. Sekarang kalian harus mempresentasikan hasil jawaban kalian di depan kelas. Ibu pilih secara acak ya, siapa yang maju untuk presentasi. Untuk kelompok 1, Ibu minta Bagus untuk menyelesaikan presentasi hasil diskusinya untuk nomor 1. Silakan Bagus maju ke depan. Ya, silakan dipresentasikan. Sampaikan ke temennya, gimana kalau bisa dapet kayak gitu. Ayo bagus. Kamu, Bagus. ayo. Jadi ini dari suku ke-9. Terus di suku pertama min 1 dan ditambah n kurangi min 1 kurangi 1 itu dikali b. Jadi b nya ini terdapat ketemunya 2 dari selisih dari ini. Itu min 1 ditambah ini 9 kurangi 1 8 dikali 2. Itu min 1 ditambah 16. Oke, pinter. Untuk yang lain apa, ada pertanyaan? Jawabannya sama semua? Sama. Oke, selanjutnya untuk nomor 2, tolong Zahra untuk mempresentasikan hasil jawabannya di depan. Silakan Zahra untuk dipresentasikan hasil jawabannya. Untuk jawabannya A, susunan bilangan dari banyak kain didapatkan 6, 9, 12, dan seterusnya. Terus untuk jawaban K yang B, Lisa mendapatkan pada bulan keempat 15 kain dan bulan kelima 18 kain. Untuk jawaban yang C, sesuai dengan pola bisa diselesaikan seperti ini. Kain yang diminta 63 helai kain, 63, terus dimasukkan A-nya 6, yang terus 3N dikurangi 3. Nanti hasilnya untuk bisa menyelesaikan 63 helai kain pada bulan ke-20. Oke, untuk yang lainnya apakah jawabannya sama semua? Sama ya. Ya, jadi benar jawabannya untuk kelompok Zahra. Terima kasih. Nah, jadi untuk menyelesaikan 63 helai kain itu membutuhkan 20 bulan. Selanjutnya untuk soal nomor 3, Ibu minta Kukuh untuk
Silakan kumpul dipresentasikan di teman-temannya hasil jawaban kelompoknya. Jadi setelah diskusi tadi sama kelompok didapatkan jawaban sebagai berikut. Jadi terdapat susunan bilangan 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa banyak seluruh kursi sampai baris ke 10. Jadi kita pakai rumus S deret. Jadi S10 masukin rumusnya N per 2 kali ini. Kemudian dimasukin 5 dari mana? Dengan N kan 10 kan ya? 10 bagi 2 kan 5. Kemudian dimasukkan ke A nya ini kan 4. Masukkan ke sini. Kemudian terus semuanya tulis. Terus B nya kan membeda kan ya? Didapat dari apa namanya? U2 kurangi 1. Jadi 6 kurangi 4 kan 92. Tinggal disubstitusikan, kemudian dioperasikan jadi hasilnya sebagai berikut. Ya. Yang lain apakah jawabannya sama? Sama ya. Ya, jadi benar jawabannya itu nomor 3 itu kita mencari SN atau deret dari barisan matematika. Terima kasih untuk anggota kelompok yang sudah mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Berdasarkan hasil presentasi kalian tadi, Ibu anggap sudah kalian paham ya mengenai barisan dan deret aritmatika. Jadi barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang beda, setiap suku yang berurutan itu sama, atau bisa kita katakan bedanya itu adalah sama dengan U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2 sama dengan U4 dikurangi U3 dan selanjutnya. Nah, karena memiliki beda yang sama, maka untuk mencari UN-nya itu bisa kita gunakan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu A plus N min 1B. Kemudian untuk deret aritmatika atau SN, yaitu merupakan jumlahan dari suku pertama sampai suku ke N dari barisan aritmatika. Jadi bedanya kalau deret itu jumlahannya, sedangkan UN atau barisan itu adalah suku ke N-nya. Nah, untuk mencari deret itu kita gunakan rumus SN sama dengan N per 2 kali A plus B. Begitu. Oke, selanjutnya untuk menguji masing-masing dari kalian itu sudah paham apa belum dari materi pembelajaran hari ini. Ibu akan memberikan kuis individu yang kalian kerjakan masing-masing sesuai dengan kemampuan kalian dengan waktu 10 menit. Nanti akan kita bahas bersama dan dinilai bersama, terus kita hitung skornya masing-masing. Oke? Oke. Ini untuk kuis individunya. Silakan dikerjakan secara mandiri. 10 menit ya waktunya. Oke. Sudah 10 menit. Waktunya sudah habis. Silakan kalian boleh geser jawaban kalian ke teman kalian sebelahnya. Nanti kita koreksi bersama. Geser ke teman kalian satu. Oke. Karena kita akan bahas bersama untuk kuis individunya. Nanti Ibu akan berikan penskoran nilainya. Nanti kalian nilai pekerjaan teman kalian masing-masing. Diperhatikan baik-baik ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 itu kalian diminta untuk menentukan UN dan SN dari barisan yang udah diketahui.
Untuk 1A itu barisannya ada 4, 1, min 2, min 8, 8, dan seterusnya. Kemudian kalian disuruh untuk menentukan suku ke-22 dan jumlah dari 22 suku pertama. Maka di sini kita akan membutuhkan informasi nilai A. A-nya berapa? A itu kan suku pertama, jadi A-nya 4. B-nya bisa kita dapatkan dari U2 min U1, yaitu 1 dikurangi 4, yaitu B-nya min 3. Kemudian tadi sudah kita pelajari bahwa UN itu A plus N min 1B. Tinggal kita substitusikan, kita akan mencari suku ke-22, yaitu N-nya 22, A-nya 4, 22 dikurangi 1, dan B-nya negatif 3. Kemudian kita operasikan semuanya, 4 ditambah 21 dikali negatif 3, 4 ditambah negatif 51. Hasilnya adalah negatif 47. Nah, jika teman kalian mengerjakan sampai UN, jika benar maka skornya itu mendapat 7 poin. Kemudian kita juga disuruh menuliskan, mencari nilai SN-nya. SN-nya berarti S22. Rumusnya udah kita ketahui bahwa N per 2 dikali A plus UN. Karena N-nya 22, maka S22 22 dibagi 2, A-nya 4, UN-nya tadi sudah kita temukan bahwa negatif 47. Kemudian kita operasikan semuanya, didapatkan hasilnya adalah negatif 43 dikali 11. Hasilnya adalah negatif 473. Jika teman kalian menyelesaikan sampai selesai mencari UN dan SN-nya, nilainya adalah 10. Jika teman kalian hanya mengerjakan sampai ketemu nilai UN-nya saja, maka nilainya hanya 7 poin. Salah apa tuh? Untuk nomor 2, nomor 2 ya, nomor 2 jawabannya 1875. Kalau benar nilainya 10. Perhatikan ya. Di sini diketahui bahwa sebuah barisan aritmatika memenuhi rumus UN sama dengan 50 plus 25N. Jadi rumusnya itu UN sama dengan 50 plus 25N. Kalian disuruh untuk menentukan jumlah 10 suku pertama. Jumlah 10 suku pertama berarti kita itu mencari SN atau S10-nya. Nah, untuk mencari S10, apa yang kita butuhkan? Kita tulis dulu rumusnya. N per 2 tambah A plus UN. Nah, di sini kita tidak tahu A-nya berapa, UN-nya atau U10-nya berapa kan. Nah, kita cari dulu. A itu adalah U1. Nah, karena N-nya sama dengan 1, kita substitusikan, berarti U1 sama dengan 50 plus 25 dikali 1. Hasilnya adalah 75. Kemudian kita juga mencari nilai UN-nya, yaitu U10-nya. U10 kita substitusikan N-nya sama dengan 10 ke dalam rumus UN, jadi 50 tambah 25 dikali 10. 25 dikali 10, 250 ditambah 50, hasilnya adalah 300. Nah, setelah kita dapatkan nilai A dan U10-nya, tinggal kita substitusikan ke dalam S10. S10 sama dengan N per 2 A plus U10. Jadi N-nya 10, kemudian A-nya kita dapatkan 75, dan U10-nya kita dapatkan 300. Kita operasikan 10 dibagi 25, 75 tambah 300 itu 375, dan kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 1875. Oke, sudah untuk soal nomor 2, kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Itu adalah soal cerita ya. Jadi kita perlu untuk menuliskan yang diketahui, yang ditanya, dan bagaimana cara menjawabnya. Nah, soal nomor 3 itu
Kita tulis yang diketahui dulu. Banyak baju yang diproduksi suatu usaha pada setiap bulannya itu menunjukkan kenaikan yang konstan dan membentuk sebuah barisan aritmatika. Banyak produksi pada bulan keempat itu adalah 19 baju dan produksi pada bulan ke-7 adalah 31 baju. Berarti apa yang diketahui di sini? Iya benar. Jadi bulan keempat itu merupakan U4-nya. U4 sama dengan 19. Kemudian diketahui juga bulan ke-7-nya. Bulan ke-7 itu adalah U7. U7-nya itu adalah 31. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah banyak produksi pada bulan ke-12. Jadi kita di sini akan mencari U12. Yang ditanyakan adalah berapakah banyak produksi pada bulan ke-12. Maka kita tuliskan yang ditanya adalah U12-nya. Nah, bagaimana cara kita menjawab ini? Perhatikan ya. Jadi di sini diketahui U4. U4 itu 19. Nah, ingat kembali rumus UN tadi udah kita pelajari. UN itu A plus 1B. Jadi kita tulis U4 itu sama dengan A plus N minus 1B. Kita nggak tahu A-nya berapa, tapi kita tahu N-nya itu 4 karena UN kan, N-nya 4. Di 4 kurangi 1. Kita juga nggak tahu B-nya berapa. Kita tulis B. U4-nya kita tahu bahwa itu adalah 19. Kemudian kita jabarkan jadi 19 sama dengan A plus 4B min B. Jadi kita temukan sebuah persamaan dari U4. Oke, kemudian 16 sama dengan A plus 3B. Dari mana? 4B min B adalah 3B. Kemudian kita akan mencari persamaan dari U7-nya. U7 sama dengan 31. U7 sama dengan A plus N minus 1B. Jadi U7 sama dengan A 7 dikurangi 1 dikali B. U7-nya itu adalah 31 sama dengan A plus 7 kurangi 1 adalah 6. Jadi persamaan yang kita dapatkan dari U7 adalah 31 sama dengan A plus 6B. Jadi udah kita dapatkan nih dua buah persamaan. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan mencari berapa sih nilai A dan berapa nilai B-nya. Nih, Ibu hapus dulu ya. Nah, kalian kan sudah mempelajari persamaan linear dengan variabel. Nah, kalian bisa gunakan ini untuk mencari nilai A dan B, yaitu dengan cara apa? Substitusi atau eliminasi. Oke, kita tulis ya. Persamaan pertama itu adalah 19 sama dengan A plus 3B. Persamaan keduanya adalah 31 sama dengan A plus 6B. Ini bisa kita langsung eliminasi untuk menghilangkan variabel A. 19 dikurangi 31 berapa? Negatif 12. A-nya habis, 3B dikurangi 6B adalah negatif 3B. Nah, di sini bisa kita dapatkan bahwa nilai B itu adalah 4. Kemudian kita akan mencari nilai A-nya. Tinggal kita substitusikan ke salah satu persamaan. 19 sama dengan A plus 3B. 19 sama dengan A plus B-nya kita dapatkan 4. Kita substitusikan ke situ. Jadi kita dapatkan 19 sama dengan A plus 12. Jadi nilai A adalah 7. Nah, udah ketemu nilai A dan B-nya. Tadi kita disuruh untuk mencari U12. Jadi kita substitusikan U12 sama dengan A plus N min 1B. A-nya itu 7, N-nya 12, kemudian dikurangi 1, B-nya 4. Jadi 7 ditambah 12 dikurangi 1, yaitu
11 kali 4, 44. 44 ditambah 7 adalah 51. Sehingga pada bulan ke-12 itu banyak produksi pada usaha itu adalah 51 baju. Nah, jika teman kalian benar menjawab soal cerita ini sampai selesai, itu poinnya adalah 15. Jika belum sampai menyelesaikan keseluruhannya, hanya mendapat poin 8. Sudah. Untuk nomor 3, jawabannya adalah 51 baju. Skor untuk nomor 3 15. Nomor 4, hasilnya adalah 555. Skornya 15. Kalau benar dibagi 70 dikali 100. Oke, silakan dikembalikan ke Ibu. Hasil jawabannya akan Ibu data untuk melihat nilai kalian. Setelah Ibu data, ternyata dan Ibu nilai dari skor kuis kalian antara masing-masing anggota kelompok. Untuk kelompok 2 nilainya sangat bagus, ya, dan masuk ke kategori super. Jadi kalian kelompok super. Untuk kelompok pertama, kalian masih di bawah, udah bagus tapi masih di bawah dari kelompok 2, dan kalian sudah hebat untuk mengerjakan soal-soal ini. Untuk yang terbaik, nilai terbaik jatuh di kelompok 2. Ibu kasih bonus, nanti kalian bisa ke kantin untuk minta jajan, nanti Ibu bayari, dan dapat bonus poin dari Ibu. Untuk kelompok pertama sudah bagus, bisa ditingkatkan lagi belajarnya agar bisa mendapat nilai yang lebih bagus lagi. Oke, udah selesai untuk pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya, hari ini kita belajar apa? Ya, barisan dan deret aritmatika. Untuk barisan aritmatika itu apa sih? Yaitu barisan yang memiliki beda sama. Untuk deret aritmatika yaitu jumlah dari barisan aritmatika. Oke? Apakah ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah kalian paham dan mudah ya? Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang barisan dan deret geometri. Boleh kalian pelajarin dulu di rumah agar pas waktu pertemuan mendatang kita sudah paham materinya. Ya. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila Ibu ada salah. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Dari Ibu, silakan dilakukan barang-barangnya.